kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini terkait positif. Nah, dalam budaya positif ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang kita pelajari bersama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi konsep-konsep ini dalam budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Untuk keseharian Bapak Ibu mungkin belum pernah menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi, atau ada yang sudah pernah mencoba, atau ini merupakan suatu hal yang baru. Nanti dalam kurikulum merdeka kita akan lebih banyak menggunakan pembelajaran yang seperti ini, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada siswa. Jadi tidak lagi kita yang guru mau monoton. Jadi lebih berpusat pada siswa dengan menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Selama ini kita terapkan selalu posisi menyampaikan saja materi tanpa melihat siswa itu membutuhkannya metode pembelajaran seperti apa atau pembelajaran seperti apa. Jadi tanpa melihat anak ini punya sukanya apa, kita kontrol inti mengajar. Jadi dalam arti nanti lihat, sehingga setelah ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Mungkin di sini tidak kelihatan. Itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Anak-anak kita kan rata-rata dari suku yang berbeda, ada beragam suku di dalamnya. Kemudian bergotong royong. Gotong royong bukan dalam kerja bakti saja atau dalam menjaga kebersihan atau kebersihan lingkungan yang biasa cuma bersih. Gotong royong dalam proses pembelajaran artinya saling bekerja sama, kolaborasi antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa. Kemudian kreatif, biarkan siswanya kita kreatif. Kemudian bernalar kritis atau berpikiran kritis, serta ada kemandirian. Nah, kemandirian rata-rata kan kita punya siswa ini masih jauh. Mandiri dalam belajar sendiri belum, mandiri dalam mengerjakan tugas atau menentukan tugas saja kadang kita tagihnya lama baru mereka punya. Jadi kemandirian mereka dalam dimensi profil Pancasila yang apalagi kita ke depan tahun ajaran baru nanti kita sudah menggunakan kurikulum. Nah, ini yang harus diisi. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila nanti berkaitan dengan penguatannya, proyeknya. Oke, yang berikutnya ini ada satu kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan Anda A, kemudian tugas Anda mengumpulkan satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, sehingga yang karena itu penting bagi kehidupan Anda. Tugas B atau teman Anda itu berusaha untuk membujuk atau menghadik atau membentak untuk membuka kepala tangan yang Bapak Ibu kepalkan. Bisa dicobakan yang teman sebangkunya. Boleh mengancam, boleh menghadik. Jadi semuanya berharga. Sekarang kalau teman kita membentak atau meminta segala macam usaha, kita membuka atau tidak?
Bisa saja dibuka. Artinya menyampaikan segala sesuatu itu karena bisa apa ya? Menginterpretasi apa mau kita utarakan dengan apa ya? Jadi kita membawa perintah itu dengan hati sehingga anak-anak itu bisa mengikut atau menurut apa kehendak kita gitu. Bisa juga. Jadi bisa juga. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang meminta. Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Yang punya kendali siapa? Yang mengembangkan tangan. Ya, siap. Dia membukanya atas Semuanya juga. ya, semuanya. Jadi biar kita berusaha memaksa bagaimanapun, kalau dia tidak membukanya tidak akan bisa. Kalaupun karena bujukan halus kemudian dia membuka, itu karena dia mau membukanya. Ya kalau tidak. Nah terkait dengan ini, dalam teori kontrol oleh Dr. William Glasser, ada dalam bukunya Kontrol Teori, itu ada beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu cuma ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Kita contohnya kalau kita bilang anak-anak harus begini, harus begini, mungkin saat itu dia mau nurut. Tapi apakah kita berhasil mengontrol murid atau siswa? Belum tentu, karena saat itu dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Belum tentu setelah besoknya atau berikutnya dia akan berubah. Jadi cuma ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Setelah belajar sudah masuk sekelas. Ya mungkin dia nurut saat itu. Karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi nanti jam berikutnya atau apa masih lagi. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini kita selalu mengatakan anak-anak yang baik-baik. Kalau kau harus begini, kalau kau jadi anak yang baik nanti kau seperti ini. Anak menurut kita sebagai guru berhasil kan mengontrol murid? Belum tentu. Karena persisnya dia masih menginginkan dirinya untuk dikontrol. Atau dia mendengar kata-kata itu kemudian nanti, oh ya, supaya jangan ini, ya. Habis itu lakukan. Jadi cuma ilusi bahwa kita selalu bilang anak-anak harus begini, itu ilusi. Biar kita berupaya itu ilusi saja. Kemudian yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Kita selalu menegur anak kalau berbuat salah. Dia tidak boleh. Kita sering tegur itu mereka. Kalau mereka buat salah langsung tegur. Kok selalu saja begini. Selalu saja terlambat, misalkan. Selalu saja terlambat untuk tugas. Tapi dengan kata-kata itu apakah mereka itu bisa mengubah karakter mereka untuk berubah? Belum. Kemudian yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak orang dewasa. Lihat kesalahan sedikit langsung kita memaksa, kok harus begini, paksa. Selalu kita menganggap bahwa siswa itu salah. Kita yang jadi itu semua sekedar ilusi. Kalau bukan itu timbul dari dalam dirinya sendiri atau motivasi itu sendiri. Jadi biar kita berupaya bagaimanapun ya, mungkin anak itu saat itu nurut, tapi ya, besoknya mungkin. Saya kira selama ini kita alami semua seperti itu. Keluar dari kelas harus mengajar selalu anak-anak itu gini, berarti masih sudah ulang. Jangan jauh-jauh dalam kita dalam pembelajaran, menyampaikan materi ulang. Besok sudah lupa ulang. Tinggal tanya sudah jelas kelas. Tapi kerja lagi.
Terkait dengan teori kontrol, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sini ada poin stimulus respon yang selama ini bahwa kita selalu berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya teori kontrol itu ya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak tidak mungkin kebutuhannya itu sama halnya dengan kebutuhan belajarnya. Ada anak-anak yang mungkin berpikirannya kemampuannya agak di atas, dia membutuhkan yang lain. Jadi kebutuhannya kita itu berbeda. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tidak mungkin pandangan kita semua sama. Kita melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pikiran kita pasti semua berbeda. Jadi jangan kita memaksakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain atau berpandangan sama dengan kita. Itu seperti responnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita selalu memaksakan. Oh, apa harus ikut saya punya pandangan atau ikut kata saya. Biasanya kan seperti itu kita paksakan. Asal maunya itu begini. Tapi kan apa mempertimbangkan pandangan orang lain seperti itu. Jadi intinya bahwa pandangan kita itu semua itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selalu kita sudah mengecap anak bahwa kalau ini sudah salah, perilaku buruk atau apa segala macam. Padahal mungkin dia melakukan itu ada tujuannya. Biasa kita tegur anak kalau misalkan dia lari keluar halaman sekolah dan atau masih jam pelajaran dia sudah keluar, pasti ada tujuannya. Ke kantin atau dia mau ke kamar kecil. Padahal dia tiba tinggal keluar saja dari pelajaran, Bang. Kita belum tahu. Langsung kita sudah ponis ini salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dengan percobaan tadi, kegiatan tadi, orang lain mengontrol saya. Belum tentu kalau saya tidak mengizinkan. Jadi, biar Anda sempat tenaga mau membuka, silakan. Dan saya mengontrol saya diri sendiri. Mau buka atau tidak. Di sekolah itu kalau saya mau kontrol buka, asal kasih ke dia. Saya akan buka. Sama dengan anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti lihat di materi-materi berikutnya nanti ada tentang ini. Artinya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal itu, misalkan kita membujuk anak untuk begini, tapi tiba-tiba mereka berulang terus. Artinya kita jadi emosi. Kau lagi, kamu lagi. Saat gagal. Sering kok kita alami itu. Sering. Kemudian yang berikutnya berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ini masih hubungannya dengan yang sebelumnya. Jadi selalu kita melihat siswa melakukan kesalahan langsung kita yang pasti menang, kita langsung negur, mereka pasti salah. Tapi yang diarahkan kita harus berpikir menang-menang. Jadi dia melakukan itu pasti ada tujuannya. Makanya kita panggil, kemudian kita komunikasikan, bicarakan, sehingga dia bisa mengakui bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat, kemudian cari solusinya. Jadi jangan langsung diponis posisi mereka selalu ini, karena itu akan berefek ke mereka bahwa mereka selalu dianggap sebagai siswa yang gagal, merasa dirinya gagal terus. Dan ini semua selalu kita kemungkinan besar harus selalu lakukan. Oke, terkait disiplin positif, apa makna disiplin? Yang Bapak Ibu tahu. Apa makna disiplin?
disiplin itu budaya Ketaatan. Ketaatan. Kalau budaya kebiasaan ya, disiplinnya pasti berkaitan dengan peraturan, peraturan dan segala macam. Kita selalu berkendara pakai tujuannya untuk apa? Menegakkan tertib. Karena sebenarnya tetap keselamatan. Jadi sebenarnya makna disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, proses belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi dia bukan pakai helm sambil berkendara bukan karena takut ditilang, tapi keselamatannya. Kita pakai masker kemarin waktu masa COVID. Jadi seperti itu. Kemudian jadi dia berdasarkan diri yang diyakini. Kalau itu untuk keselamatan saya, kenapa tidak? Ya timbul dari diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi belajar disiplin dirinya dengan tanggung jawab tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Selama ini anak-anak kita kelihatan disiplin atau tidak? Ada satu dua yang tidak. Tapi karena apa? Mungkin karena takut jalan cukup dari sana, takut di lapangan. Syukur-syukur kalau ada beberapa siswa yang memang dari motivasi dirinya datang. Jadi tujuan kita sebagai pendidik bertujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang diharapkan. Motivasi intrinsik kemudian kebajikan universal. Ini ada banyak, diantaranya tadi yang pertama tentang profil Pancasila. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 dimensi tadi. Dalam organisasi universal lain itu ada, dalam petunjuk hidup ada empati, toleransi, saling menghargai. Keyakinan universal, kebajikan universal itu ada dalam diri. Pasti dalam setiap diri anak pasti ada. Tolong menolong itu pasti ada. Gotong royong pasti ada. Jadi itu mereka apa yang mereka yakini, cuma kan tidak sepenuhnya kelihatan. Nah dalam ini yang kita mau posisi itu digali sehingga motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Nilai-nilai itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Oke, terkait berikutnya materi yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Itu terkait motivasi intrinsik dan ekstrinsik atau yang dari luar. Yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu faktor dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mau dibilang dia paling disiplin atau apa, karena membutuhkan sesuatu, imbalan, ingin mendapat penghargaan. Jadi dia mungkin rajin tiba-tiba karena ada penghargaan, atau dia rajin datang cepat karena takut ada hukuman. Itu motivasinya masih dari luar. Yang diharapkan adalah motivasinya dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Muncul dari dalam dirinya. Terkait motivasi perilaku manusia, mungkin ada beberapa dari 3 hal ini ada yang sudah sering kita lakukan. Hukuman mungkin sering, dan itu sudah selalu pasti ada.
Kemudian sanksi yang baru adalah restitusi. Jadi saya juga berkata dalam kegiatan ini. Ternyata ada satu lagi, restitusi. Bedanya di mana? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ya karena terlambat langsung jalan jongkok. Cuma rupanya kemarin kalau anak-anak kita di sini mungkin sudah kesepakatan sebelumnya oleh dengan kepala sekolah. Kalau saat apel yang terlambat, mereka laki-laki jalan jongkok, yang perempuan mereka terima tangan 2 kali. Dan itu selalu saya lihat bahwa anak-anak pintu terlambat mereka tanpa disuruh langsung. Itu harusnya dia masuk di sini. Tapi kalau yang hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Asal kita langsung tegur anak suruh ini. Itu tiba-tiba. Kemudian siswa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terlambat kok kasih KBC, nyaku alamat. Besok belum tentu itu lagi. Ada langsung tiba-tiba diusap di situ berapa jam, short jam berapa kali. Tiba-tiba, jadi mereka siswa tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah, ditentukan oleh bersifat satu arah. Bukan cuma guru atau pikir yang saat itu bertugas. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik berarti dalam bentuk itu, kalau psikisnya itu dalam kata-kata. Karena kita ngomong kekurangan dengan kata-kata itu bisa jadi membekas dalam diri mereka. Bisa jadi anak-anak itu dalam diri itu pasti emosi terhadap gurunya. Jadi hati-hati kalau dalam bentuk psikis atau dengan kata-kata itu lebih apa istilahnya, lebih menyakitkan atau lebih diingat terus dalam ini. Begitu ketemu gurunya, jangan teringat kembali. Tapi kalau dalam bentuk fisik masih mungkin ini. Setelah melebar lewati ya sudah. Sedangkan kalau sanksi terencana sesuai peraturan. Jadi ada sanksi kalau lihat begini, terlambat, ini. Jadi siswa tahu, walaupun tetap siswa tidak nyaman. Siswa tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru di sini selalu monitoring siswa. Saya dulu seringnya seperti itu. Siswa pakaian hari apa ini? Pakaiannya beda. Atau baju di luar. Saya selalu monitoring siswa terus. Sedangkan yang berikutnya restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian di situ ada proses kolaborasi yang mengajarkan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Hanya belum. Walaupun mungkin ada berapa kali itu ada 1-2 guru yang saya lihat, begitu ada siswa yang mungkin bermasalah itu ada pernah dipanggil ke ruangan, ada pembias, disampaikan baik-baik, kemudian ini. Cuma belum tahu apakah dia sampai pada tahap mencari solusinya. Tapi memang proses di situ sudah ada. Cuma kita belum tahu bahwa itu prosesnya itu. Jadi kalau restitusi itu kita menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan atau bertanggung jawab terhadap kesalahannya, kemudian mencari solusi. Dia terlambat, kenapa dipanggil dulu, kenapa terlambat? Mungkin ada sesuatu sehingga menyebabkan hal itu. Nah, terkait itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Itu seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Seluruh tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Kita melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari lebih kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama, bertahan hidup. Ini pasti semua manusia posisi mau bertahan hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Mungkin saja anak karena terlambat ke sekolah atau apa, tapi karena mungkin dari segi rumah kita tidur di tempat lain dari rumahnya. Kesehatan, kesehatan persisnya adalah sedang kita sehat. Makanan, mungkin saja pagi dia belum sempat makan, dia pergi dulu kemana cari makan dulu. Apalagi ada beberapa siswa yang mungkin tinggal bukan dengan orang tua, mereka harus kerja di orang lain dulu. Apalagi pengalaman pernah di tahun berapa itu di sini ada siswa itu yang tinggal sama orang lain, itu setiap pagi harus karena buka warung dan tempat tinggal dia harus bantu dulu kerja. Kalau salah itu ada. Jadi mereka tuh seperti itu, jadi ada posisi untuk itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian kelompok di mana dia tergabung. Dia ingin diterima. Jadi tidak terpisah dari kelompoknya. Misalnya kalau ada pembagian tugas kelompok atau kerja kelompok, diskusi kelompok, biasa ada satu siswa yang mungkin dia tidak bisa, kadang diam saja di teman kelompoknya, mungkin karena dia merasa tidak cocok dengan temannya. Jika kadang dia diam, berarti ada kebutuhan yang dia ini belum dipenuhi. Apalagi kalau bukan teman akrab, akhirnya yang misalkan ada 5 orang yang 4 teman dekat, akhirnya mereka duduk sendiri diskusi, yang satu sudah diam, dia tidak aktif. Ya karena itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu penguasaan. Itu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ada namanya yang sering, biar namanya tidak disebut, dia mau menjawab terus. Kita ajukan pertanyaan, dia terus angkat tangan. Dia ingin mendapat pengakuan, ingin dihargai. Ada juga yang kadang, pokoknya ada pertanyaan langsung angkat tangan, jawaban dia benar atau salah, tidak angkat tangan dijawab, walaupun jawabannya salah. Dia sedang ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia juga bisa. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak di kelas mungkin tiba-tiba menerangkan, kalian tertawa, bermain sendiri, mengganggu temannya, kemudian cerita. Saya sering alami di kelas 10 seperti itu. Rio, kadang kalau dengan kita, mereka itu asik-asik menerangkan, mereka bercerita terus tertawa. Jadi mereka sedang mencari kesenangan. Jadi kalau dalam pembelajaran janganlah terlalu serius-serius bawa mereka ke bermain atau humor. Ada berapa yang sering bawa ke menyanyi seperti itu. Kemudian yang kelima itu kebebasan. Bebas, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup orang seseorang. Ingin memiliki pilihan dalam pembelajaran, jangan monoton. Ada siswa yang paling bosan. Kalau gurunya menerangkan terus di depan sampai 4 jam, apalagi 3 jam. Ada siswa yang bosan tidur.
sukanya kalau diputarkan video atau disuruh bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Apalagi siswa yang suka-sukanya bergerak. Jadi jangan menonton karena itu pasti akan membuat mereka jenuh. Jadi kita berubah dari kebiasaan ceramah. Jangan menonton ceramah karena itu siswa akan bosan dengar terus. Oke, kemudian tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Dari kelima ini, kira-kira Bapak Ibu di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajemen. Bapak Ibu sering ada di mana? Kalau saya sendiri dulu sering ada di penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman. Ini saya beruntungnya. Bapak Ibu sering di mana? Ya begitu sudah. Selain mana aja? Sering di mana? Pemantau. Itu Pak Ana. Macam pantau-pantau anak peren. Pemantau. Pemantau dan teman. Pemantau dan kalau pelotong mungkin ya seperti itu karena apa jiwa ininya kerenan siswa ya jadi ada beberapa siswa yang memang nyaman kalau kayak pelotong. Ya, karena saya pernah bikin kuesioner. Saya masuknya di dalam soal post test. Nomor terakhir saya berikan poin dari sebuah guru di SMA Santo Paulus. Kamu nyaman dan merasa enak belajar sama siapa? Ya, salah satunya ya, salah satunya di Anggota. Tapi terkait masing-masing Bapak Ibu guru di 5 posisi kontrol guru ini lebih sering di mana? Saya semua. Kalau Pak semua Berarti manajer. seharusnya Pak ada di sini. Tidak mungkin Pak mengambil hari ini lagi. Teman yang ada yang sangat dekat, ada yang di sini kan belum. Iya. Membuat rasa bersama ya, kadang kata-kata saya keras. Menghukum ya, saya biasa menghukum siswa. Temannya ya, kadang-kadang saya paling hanya manajer yang menghukum. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, sifatnya mengancam. Kemudian, kamu selalu saja salah, jadi kita langsung sudah menuju siswa. Selalu salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi jangan langsung ditekan di kelas. Ibu langsung, jangan ikut. Ingat penjelasan. Jadi siswa langsung posisinya tuh. Oh itu Atau terhukum selalu langsung pola lagi terlambat. Langsung hukum. Pembuat rasa bersalah, kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, selain kita lihat, kita kecewa. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Ya, berarti kesalahannya sudah berulang kali. Kita selalu langsung menyalahkan siswa. Jadi kita membuat dia itu merasa bersalah terus. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya saya itu kan kalau ada kesalahan bisa telepon orang tuamu, kasih tahu orang tuamu atau menyurat ke orang tuamu. Ayo jangan atau bapak jangan. Kita sudah membuat mereka merasa bersalah. Nah di posisi murid
di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, karena mereka tidak merasa tidak berharga, selalu berbuat salah. Itu kalau kita berada pada tingkat rasa bersalah. Kadang-kadang selalu kita lakukan seperti itu. Berapa kali dibilang harus ini, pakaian harus tertib, atau ini harus ini. Terus harus berusaha menyalakan. Oke, yang berikutnya sebagai teman, guru di posisi teman akan berkata, ayo bantulah, jadi bapak atau ibu. Ya kita mau anak-anak itu dia berkata, ini saya. Atau ayo ingat bantuan bapak ibu selama ini, bapak atau ibu selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti bapak atau ibu yang bantu bereskan. Ini kalau saya terima. Positifnya adalah hubungan baik itu terjalin antara guru dengan siswa, hubungan baiknya mereka sebagai teman. Tapi negatifnya, sewaktu-waktu gurunya tidak hadir dan dia berbuat salah, maka dia akan kecewa. Orang yang membela dia tidak ada. Akibatnya apa? Dia kecewa, guru yang salah. Yang berikutnya itu pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu selalu peraturannya apa? Saya sering memperhatikan ini. Kayak beberapa hari lalu, Baby bilang, ini hari apa? Setiap hari Rabu Kamis itu bajunya apa? Jadi kita memantau. Itu kita memantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kalau kita sudah tahu salah, kita tanya lagi. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita sebagai pemantau. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini data untuk memantau. Nah, kita sering juga, kita sering lakukan toh. Sering pantau anak-anak posisi itu. Catatan di buku piket, sudah berapa kali ini atau di kelas, sudah berapa kali yang tinggal tidak masuk. Atau yang nama-nama ini belum kumpul tugas. Nah, yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai manajer. Guru yang melakukan manajer akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dia menghukum atau tidak? Dia sebagai teman, ya, sebagai mengajak komunikasi kan dia panggil daripada itu melepas. Tapi dia tidak menghukum. Dia langsung bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Yang diharapkan kita itu mengarah pada posisi manajer. Dan selama ini kita lakukan kan yang pakai lawannya, menghukum, membuat rasa bersalah. Paling sering itu sudah kita membuat rasa bersalah. Kalau teman itu 1-2 guru yang ada berangkat seperti itu. Kalau pemantau ya mungkin sering-sering kita lakukan itu pemantau sebagai pemantau. Dia kenal salah tidak pakai seragam sesuai dengan ini langsung. Jadi nanti harapan kita itu mengarah pada posisi kita itu sebagai manajer. Jadi di situ kita tidak lagi memponis atau membuat siswa itu merasa bersalah, memponis selalu mereka itu selalu siswa yang gagal atau apa. Tapi mereka dipanggil, dibicarakan, kesalahannya apa, bagaimana memperbaiki. Jelas ya? Sampai sini mungkin ada pertanyaan?
Silakan. Misalnya kita sudah pernah melakukan hukuman, sudah pernah ya, kemudian kita menyepakati sama anak-anak ada pelanggaran di mana, dan mereka bilang hukumannya ini, oke, kita sepakati. Tapi tetap tidak ada perubahan. Sampai dengan kita coba memperlakukan mereka sebagai teman. Kita komunikasikan, kita istilahnya kita bujuk gitu ya. Satu kali tempo memang mungkin menurut, tapi tidak selamanya menurut kan ya. Dan itu akan timbul lagi. Kemudian kita coba untuk menjadi manajer di sini. Kita memanggil Bapak sampaikan bicara dari hati ke hati untuk koreksi. Ayo kira-kira kalau kamu begini ini di mana? Kamu kalau nggak salahmu di mana? Kalau kamu sudah tahu salahmu, kira-kira apa yang kamu mau lakukan untuk perbaiki kesalahanmu, misalnya seperti itu. Tapi kenyataannya ketika guru tidak didukung oleh pihak keluarga di rumah, maka kecenderungannya adalah perilaku dan sikap yang sama, terulang. Itu gimana cara menanganinya menurut Bapak? Kalau dengan perlakuan sepertinya itu, kemudian siswa tetap melakukan hal yang sama, kan sering itu kita jumpai. Selalu berulang terus. Tapi kan selama kita selalu memberikan hukuman, toh tidak pernah berubah. Kita coba dengan posisi sebagai manajer memanggil mereka bicara dengan baik. Yang mungkin saat itu tidak langsung berubah. Kita akan mengharapkan dia berubah. Tapi kalau dia mau berubah, kalau dari motivasi dari dalam dirinya. Jadi biar kita bujuk bagaimana, tapi kita kan cuma berusaha untuk istilahnya memberikan arahan atau memberikan seperti ini, memanggil dia seperti itu, sampaikan. Ya kalau dia menyarankan untuk itu berubah, kalau sudah munculkan solusi dari permasalahannya dia, mencari solusi dari masalahnya, ya kemungkinan besar kalau muncul dari dalam dirinya pasti akan berubah, walaupun mungkin butuh proses. Tidak bisa kita langsung dengan itu langsung dia sudah mau berubah total. Ya paling tidak kalau untuk satu proses itu memang diperlukan waktu yang lama ya Pak ya, sama waktu kita pembinaan salah satu siswa, nggak perlu kita sebut namanya ya, istilahnya paling tidak dia ada menunjukkan perubahan, karena saya waktu itu bimbing dia itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya, setahun lebih, hampir 2 tahun. Dan di situ memang sekali tempo dia melakukan kesalahan yang dianggap mungkin tidak bisa dimaafkan oleh pihak sekolah atau apa. Jadi kita tidak bisa pertahankan dia di sekolah kita. Nah, yang terjadi sekarang nggak menunjukkan sama sekali ada perubahan. Bahkan kita ketika menganggap dia supaya saya sebagai pendekatan sebagai teman itu, malah dia nggak menghargai kita sebagai guru, jadi anggap main-main gitu. Sementara ketika kita posisikan kita sebagai manajer, ya dia bilang ini begini, kira-kira gimana deh supaya nggak terlambat, gimana supaya kamu bisa berjalan dengan baik gitu. Dia bilang nggak bisa belajar, saya harus tidur tempo gini. Tapi tetap pada kenyataannya nggak ada perubahan. Beda dengan perilaku yang tadi pertama. Jadi jelas pasti dia punya keyakinan bahwa yang baik itu seperti ini. Tapi motivasinya kan dia belum muncul. Iya, motivasi dari dia itu belum muncul. Jadi kalau selama ini kenapa kalau dengan posisi manajer kemudian kita bawa dengan pendekatan yang baik, kemudian mencari solusi segala macam, kok belum juga berubah, tetap kembali. Apa bedanya selama ini kita menghukum, memberikan hukuman, apakah mereka berubah juga? Tidak. Apalagi dengan kata-kata baik, tetap muncul dari dirinya juga. Nah ini jadi pertanyaan saya juga selama beberapa mengikuti kegiatan. Memunculkan posisi manajer, saya harus butuh waktu berapa lama supaya anak itu berubah? Pertanyaan selanjutnya muncul di saya. Tapi ini kan terus. Dan apa? Selama ini kita pakai hukuman pun berubah. Di semua siswa itu takut sama kita. Ada berapa alumni itu kalau kita misalkan masih takut, karena dulu kebiasaan saya kan
ajak hati. Itu mereka ingat terus. Jadi rasa kita dapat tetap posisi manajer, memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Oke, memang kita berapa lama? Atau mungkin setelah lulus baru dia muncul. Iya, ada posisi tidak terpikir yang mungkin satu dia nggak berubah poin. Itu setelah lulus dia. Yang kita harapkan sih supaya kalau pas mengambil posisi manajer langsung kita bilang anak-anak ini langsung lupa. Syukur kalau anak kita langsung motivasinya muncul dalam dirinya. Oh iya tidak bisa. Dan biar kita kata baik kita mau kembali kita mau berubah tidak akan. Dan ini pun saya sudah tanyakan dengan pengajar praktik yang diuji saya, dengan pak instruktur, dengan fasilitator yang dalam daring atau ini selalu satu berpikiran juga saya harus butuh berapa lama sebagai guru calon guru penggerak terapkan ini. Yang sampai saya tidak berhasil di sini itu saya bilang cuma ikut itu yang nggak gagal. Tapi saya tidak. Kita berusaha yang keras dengan yang baik, ya tergantung kita naik. Kita lakukan saja. Lakukan yang nggak tahu sampai range-nya kapan. Yang ini selama itu tidak apa istilahnya, kan kita memunculkan motivasi dalam dirinya. Iya, jadi itu munculnya Kita kemudian dulu. Jadi yang pertanyaan tempat-tempat kita sama. Tapi yang harus dipikirkan sekarang posisi. Kalau yang kasar kenal tidak berubah, kenapa kita coba yang cara pelan-pelan atau yang baik. Walaupun mungkin harapannya juga ya tunggu lama atau cukup kalau cepat. Tapi kita sudah punya pengalaman dengan hukum saja belum tentu, malah tidak pernah. Yang tiap hari jalan-jalan untuk peserta masih orang yang sama, atau walaupun dia sudah dinaikkan tingkatannya itu dari 100, 150, 200, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. ya kali kasih motivasi tujuh kebiasaan efektif juga Iya. sampai pandu. Kalau kita jalan sendirinya memunculkan kebiasaan. Motivasi dalam diri kan. Nanti ada yang emas. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya tidak bisa kerja keras kita sebagai ibu di sekolah, peran orang tua Iya. sangat berperan. Iya. Peran orang tua, kemudian yang paling pegang kunci kontrol itu. Ya. Iya. Ya mungkin ya Pak ya, bukan apa ya, pernah saya mengikuti kegiatan dulu ketika anak saya TK itu ada yang namanya kegiatan parenting. Oh, iya. Belum pernah dilakukan di sekolah kita ya, parenting. Kemudian kemarin waktu anak saya masuk BINUS juga sama, ada parenting ketika awal pembelajaran. Jadi ada tatap muka, ada komunikasi antara guru dan orang tua. Ya, diharapkan untuk pembinaan anak-anak di rumah itu di sekolah maupun di rumah itu sinkron gitu. Iya. Ya, ya, mungkin itu. Karena orang tua juga perlu. Sangat-sangat perlu karena anak-anak dan kita itu hanya beberapa jam Iya. di sekolah. Sedangkan sisanya itu banyaknya di rumah. Nah, sebagai orang tua di rumah pun ya sebatas itu. Karena masing-masing kita manusia ini kan masing-masing punya pegang nasi, dia punya kontrol masing-masing. Intinya selama dia mengizinkan dirinya untuk mau berubah, dia akan berubah. Sama yang tadi. Biar ibu paksa saya mau potong leher beliau sekarang, paksa tidak mau kasih. Tidak mau buka. Tidak. Berarti kegiatan parenting sebenarnya Kalau orang saat itu dia takut, kemudian dia buka, ya keinginan dia mau membuka itu saja. Iya, sampai dari hati. Iya, maksud saya kegiatan parenting itu berarti nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu Parenting tetap, artinya kalau ada kebiasaan baik di rumah yang diarahkan ke anak-anak untuk mengubah perilaku, itu kan sebenarnya bisa jadi masukan ke anak-anak itu, ke anaknya. Di samping guru memberikan masukan, jadi kalau itu kan bisa jadi apa? Motivasi dari luar yang bisa untuk mengubah dia diri lagi. Kalau orang tua tidak potong, dia tambah tidak ada lagi.
sekali orang luar, bukan orang tua kandung. Jadi mereka kadang nggak itu. Dia yang kontrol. Jadi berbuat ya senangnya. Yang orang tua kita mengarahkan saja belum tentu. Kita kalau bimbing anaknya kita kan belum tentu langsung mereka iya. Pasti ada emosi dalam. Jangan coba-coba oleh kan kita ada juga jegal kan. Tapi kita paksa dia tetap. Timonya dia harus diikuti. Belum kalau dong bilang kamu Apalagi nanya. sepatah orang tua apalagi yang sibuk kerja itu adalah kerja. Kamu tanya-tanya. Maaf ini kasih. Pulang malam sudah ketemu dengan anak bicara sudah. Jadi nggak perlu pengawasan orang tua, perlu bimbingan orang tua perlu. Tapi tetap orang tua juga kan posisinya mengarah ke sini. Jangan terlepas dari. Dan sebatas bagaimanapun upaya orang tua atau kita sebagai guru di sekolah ya sebatas kita memberikan kuncinya ya timbul dari diri sendiri. Jangan jauh-jauh kemarin Bapak Ibu kemarin diajak-ajak ke pelatihan alam bukti, tapi kemarin tiba-tiba begitu share ada Bapak Ibu itu dipaksa. Kan keinginan sini untuk mendaftar ikut kegiatan. Motivasi dari dalam sendiri bukan karena dibujuk kepala sekolah atau apa nanti. Walaupun nanti tidak pertama ada tugas tidak penugasan ada tidak. Tapi dia tapi kan semua motivasinya dari dalam diri. Tidaknya ikut tanpa dipaksa. Itu kita sudah dewasa, apalagi anak-anak yang masih rentang posisi dengan lingkungan apa soal pergaulan. Oke, yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu dimulai dari diri siswa, sementara peraturan itu dari luar, artinya dari luar siswa. Dan sifatnya dia menginginkan. Jadi itu takut. Oke, jadi itu dalam pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, berupa pernyataan. Jangan lagi buat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di kelas 10 itu ada kemarin saya dengan siswa itu buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Sehingga sama-sama kita buat. Jangan kalau peraturan kan satu orang saja sepihak saja membuat. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Pernyataan positif yang bagaimana? Kalau negatifnya dilarang membuang sampah, berarti pernyataan positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan hilangkan kata-kata yang negatifnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, bagus kalau keyakinan kelas itu dalam wali-wali kelasnya dengan siswanya membuat keyakinan kelas sehingga kelas itu dia punyanya untuk berlaku untuk semua mata pelajaran. Saya kurang tahu apakah kesempatan kelas saya kemarin dengan kelas 10 IPA itu berjalan ke teman-teman yang mengajar di kelas itu. Kalau dikatakan kesempatan kami itu sudah jadi jalan. Tapi jangan sampai perlakuan dengan teman Bapak Ibu guru lain saat masuk beda. Ya syukur kalau mereka tetap ingat itu. Kayak kalau saya mengajar di kelas 10 IPA itu selalu tidak terlalu banyak lagi menegur yang bagaimana. Kalau dulu paling sering sudah iya
hukum itu. Nah, sekarang tinggal kesepakatan kita. Jadi itu upaya untuk memunculkan motivasinya mereka. Jadi mereka, ayo kita sudah punya kesepakatan. Kemudian melibatkan semua warga sekolah sekelas. Bukan guru saja yang buat. Jadi bersama-sama. Bagus kalau siswa yang diminta. Dengan fasilitas apa? Fokus saat pembelajaran, menjaga ketertiban kelas, saling menghargai, sehingga mereka yang jalankan itu. Kita tinggal menguatkan karakter mereka, keyakinan yang mereka miliki itu tinggal dikuatkan. Tidak mungkin anak kita ini tidak saling menghargai atau katakanlah tidak suka menolong. Pasti ada jiwa menolong dalam diri mereka. Tinggal kita kuatkan. Oke, yang berikutnya tentang segitiga restitusi yang tadi. Dalam segitiga restitusi adalah suatu proses dialog atau komunikasi yang dijalankan guru atau orang tua. Ya tadi bukan guru saja, itu juga pemerintah dalam hal ini yang tadi dimaksud, agar dapat menghasilkan murid atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog. Jadi mau sampai kapan yang penting kita berusaha untuk dengan cara dialog. Jadi anak-anak mungkin berbuat ini karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi atau dia mempunyai motivasi ini. Karena selama ini dengan kita menggunakan melakukan ini salah terus, toh tidak berubah. Kita kasih hukuman pun toh tidak. Daripada nanti kita terbawa emosi, ya, yang baik-baik ya sekolah langsung dia berubah. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalau menghukum kan tidak, langsung tiba-tiba langsung kita marah. Pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang pertama, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalau masih itu kan dia belajar jalan kan jatuh, kesalahannya dia jatuh terus. Tapi kan proses sepeda nanti bisa jalan baik, toh bisa bakal dia sudah berlari. Punya jangan karena ini di atas segala macam. Yang kita tanyakan dalam proses ini tuh berbuat salah itu wajar. Anda jadi tenang. Kita tidak boleh langsung menjadi salah. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Tidak mungkin kita sekarang yang sudah dewasa ini jadi bapak ibu tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi SD, SMP, SMA, kuliah pun tentu baik-baik terus. Pasti di rumah orang tua kita juga selalu teriak-teriak. Jadi ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu dan bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menstabilkan menenangkan anak. Jadi langsung kita masuk di kita. Yang kedua,
memvalidasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan terkait 5 kebutuhan dasar tadi. Dia melakukan tindakan begini kenapa? Berapa lalu kan ada kejadian atau semester lalu kan selalu ada kejadian di kelas 3 IPA. Ada siswa yang selalu tidur. Ya. Kita pasti terasa. Prinsipnya setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan saat itu mungkin kan dia tidur. Cuma salah posisi. Salahnya posisi. Kita berkelasnya. Kalimat yang diucapkan bisa kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jika kita tahu oleh keterangan dari dia. Oh kenapa itu? Kenapa kok mengantuk? Ada tindakan yang salah. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi mungkin dia lakukan sesuatu kan ada hal lain atau ada tujuan tertentu. Misalkan ibu rusak kerja tugas punya HP dengan sengaja. Oh wajar rasa marah. Syukur-syukur kalau tidak langsung banting meja depan ibu. Ya kalau suka sekitar sama marah, balas kata-kata, nanti bisa kata itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Bisa saya karena saya tidak kontrol, saya tidak kontrol dia bikin melakukan sesuatu yang keras yang lebih parah. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara pada dasarnya kita punya motivasi dalam diri itu pasti ada. Pasti anak-anak itu kan semua itu pasti ingin sesuatu mau jadi orang yang ini. Dalam pikiran mereka pasti ada motivasi intrinsiknya kalau saya terus. Tapi tidak jalan. Jadi di sini keyakinan kita, keyakinan mereka kita tanya kembali, kita berapa? Jadi pertanyaannya apa keyakinan kelas kita dalam dengan mereka atau nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama, saling menghargai, tolong menolong, kerjasama, empati, simpati, atau kontrol diri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti dia akan menjawab dengan baik karena ada motivasi apa dari dalam dirinya bahwa dia sebenarnya itu mau orang jadi orang yang begini, orang yang baik. Tidak ada orang yang berpikir bahwa saya mau jadi orang yang begini. Karena faktor luar atau karena suatu kondisi atau apa yang membuat orang itu akhirnya jadinya berlaku. Tidak mungkin kita terbayang di posisi kita apa mau lakukan kejahatan. Tapi mungkin ada faktor lingkungan, faktor lain, apa segala macam makanya hal yang tidak kita inginkan terjadi terpaksa kita buat. Jelas saya tempat gue yang ketiga tahapan segitiga sudah jadi kan posisinya jalannya seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan kita menstabilkan lebih dulu. Panggil kita tanyakan kenapa kok bapak ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan kelas. Jadi harapannya mereka bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya walaupun dia tahu dia salah, kemudian tanggung jawab cari solusinya. Sehingga muncul motivasi dalam dia untuk memperbaiki dirinya. Jangan kita paksa. Apalagi kalau selama ini kita pastinya sehingga langsung marah. Itu mereka. Oke, ini mungkin salah contoh
kontekstual dari 61 yang kami sekarang bersama Ella dengan siapa, ada satu orang lagi, cuma volumenya lebih kecil. Cuma ini tahapan-tahapannya di dalam segitiga restitusi. Siswa semua begini boleh. Ay, tenang. Bentar. Ya harapannya dia bagus seperti ini. Coba nih suaranya kurang. Kita harus menjadi lebih semua. Ya memang itu butuh proses. Jadi jangan karena itu lambat kita berupaya. Iya. Sabar, tapi posisi yang ini kan kita berusaha ke sana. Sudah beberapa kali. Beberapa kali. Ya, beberapa kali. Dan yang menjadi ganjaran saya sampai dengan hari ini, setiap kita sebagai pendidik, namanya manusia pasti ada batas yang namanya sabar, kesabaran. Sampai batas kesabaran tingkat mana atau berapa kali tindakan. Artinya awalnya kan ada dialog dulu kan, harusnya tidak langsung hukuman. Dialog dulu. Tapi pada sampai beberapa kali titik, kok kenyataannya sama prosesnya mungkin 1 semester ini ada perubahan. Jadi pada fase mana yang kita boleh terapkan hukuman tadi itu Pak, maksudnya untuk harusnya kan kita idealnya kan sebagai apa tadi manajer, jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Tetapi kita pelatih sepak bola lah. Pendidik mempunyai batas kontrol kesabarannya kita. Nah yang saya tanyakan pada batasan mana ketika bolehkah kamu sebagai pendidik memberikan hukuman karena tidak ada perubahan. Injak batang leher kan. Oke, mungkin kalau ada bahasa membimbing, sebenarnya kalau untuk dalam proses membimbing itu tidak boleh ada kata batasan waktu. Kalau kita mau membimbing orang atau membimbing siapapun itu, jangan kita pakai batasan waktu. Kita batas dunia. Ada ini ya, Batas dunia dan akhirat lah. selama 3 tahun itu kita membimbing. Dunia dan akhirat. Yang kita harapkan adalah ada perubahan. Kalau kita membimbing 1-2 kali, kemudian kita sudah bosan langsung stop. Beras ayam tidak bisa dikasih keluar. Karena kita kan membimbing. Nah, makanya ada tata tertib sekolah yang memang yang sudah dibuat memang istilahnya kita sepakati dewan guru dengan warga sekolah. Ada batas tertentu yang siswa yang memang kalau berperilaku yang terlalu ini sekali ya tidak mungkin lah kita bisa ini. Kalau dengan upaya itu kemudian ini kalau masih sebatas dia sering terlambat kemudian ini, tapi kalau sudah yang bersifatnya anarkis ya tidak mungkin lah. Berarti sesuai aturan yang ada, sampai batas aturan. Tapi kalau itu jangan langsung tiba-tiba ini cari dulu. Biasanya itu pasti harus dilalui. Pendekatan ini kan harus dilalui dulu. Pada saat itu mengambil manajer itu kan komunikasi nih, kolaborasi dijalankan kok. Kenapa? Tahu kenapa begini. Bapak, satu lagi minta maaf. Jangan pakai batas waktu. Sebelum dilanjutkan Bapak ya, kita ini di sekolah, kita pembinaan dengan anak-anak, semua itu ada jam-jamnya ya. Kalau dengan anak yang sama, misalnya ini belum anak yang berbeda ya, dengan anak yang sama, apalagi kalau anak berbeda, berarti kan kita membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk istilahnya
melakukanlah ini komunikasi segitiga restitusi gitu ya. Melawan Emeritus. Masing-masing bidang studi melakukan pelanggaran dan masing-masing bidang studi melakukan ya segitiga restitusi. Dan saya tanyakan Pak peran BK di mana? Nah itu dia. Saya juga di kau. Jadi itu kan ada tingkatannya. Masalah sampai dalam kelas penanganannya ke rumah pelajaran. Pada tingkat yang lebih dia naik ke wali kelasnya. 13. Pada tingkat yang lebih TK. Baru mau jam 2 lah. Sampai pada tingkat TK tidak bisa clear Psikolog. pimpinan. Itu kan tahapan terakhirnya. Yang kita belajar sekarang di posisi tahapan kita ini sebagai guru. Dan dalam waktu bersamaan tidak mungkin semua siswa kita buat pelanggaran yang sama. Semua buat pelanggaran, jadi kita tidak ada waktu untuk bimbing ini. Tidak mungkin. Lihat permasalahan yang perlu ditangani. Kalau cuma terlambat karena dia kesentrasi terlambat masuk kelas, Bapak Ibu sudah di dalam. Masa itu harus dipakai dengan restitusi. Dia berarti kesalahannya. Yang mana? Jadi mungkin tidak pasti satu. Toh itu tidak akan mengganggu Bapak Ibu. Kayaknya cuma satu itu aja Pak. Bagian kalau Bapak Ibu sibuk karena ada apa? Pas ketika nganggur ya siswanya datang ke guru BK. Jadi pada tingkat yang memang perlu penanganan perlu sekali penanganan seperti itu. Berarti setiap guru nih harus. Jadi jangan jadi kalau gampang saja. Berarti setiap guru nih harus punya bekal psikolog istilahnya ya. Iya, Karena kan kita masing-masing guru dibuat. setahu saya ya, karena saya satu murni, tapi saya mengambil mengambil akta di situ dulu ada mata kuliah yang namanya Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Jadi sebenarnya kita masing-masing guru sudah dibekali. Hanya tidak dibekali sungguh-sungguh. Saya Hanya lebih dikenal. Bisa. Oke, jadi begitu ada lagi. Lupa materinya. Tapi saya belum bayangkan ini proyek besar ini. beberapa ya. Proyeknya yang begini, sangat tidak mungkin para profesor atau pencipta kurikulum ini menciptakan berdasarkan anak-anaknya. Jadi Pasti mereka memiliki pengalaman real di tempat tertentu. Maka pasti akan menimbulkan kita punya biaya skriban nih. Iya. Karena sebentar kita tanya efektivitasnya, maka kita akan menuntut ke sekolah-sekolah rujukan. lebih baik Bapak sekolah di Ambon. Sekolah rujukan di mana kurikulum mereka belajar paling tidak mengikuti berdasarkan. Karena tidak mungkin kita menciptakan sendiri tanpa contoh begitu. Itu pasti. Ini siap-siap kami juga. Saya pikir tidak harus seperti itu Bapak. Karena pada dasarnya adalah inisiatifnya kita. Akhirnya penerapannya kan motivasi diri. Ya itu sudah sangat final. Tapi setiap kurikulum pasti ada biaya. Ya, semoga Ini kan kurikulum merdeka. Itu berarti kan pasti refleksi dari berbagai kurikulum yang terdahulu untuk mendapat sesuatu yang pasti diambil baik-baiknya dari kurikulum terdahulu supaya disarikan lalu menjadi sebuah kurikulum yang disebut merdeka. Tapi itu punya nilai efektivitas dalam implementasinya kan berapa? Pasti kita akan mencontoh. Bapak mau contoh dari sekolah mana? Artinya kita tidak mungkin juga memulai dari sini tanpa pegangan juga. Pasti ada dasarnya juga. Karena pasti kurikulum ini tidak mungkin dia sempurna. Karena terus terang kita berasal dari sebuah lembaga pendidikan yang bisa membandingkan outputnya. Soal karena begini yang saya masih ragu-ragu dan yang belum nampak itu adalah bagaimana kita menciptakan karakter siswa yang kuat kalau diberikan kemerdekaan yang bisa saja dalam tahapan tertentu bisa batas begitu. Nah, karena kalau kurikulumnya kita ikuti dengan baik pasti ada sangat baik. Nanti ini kan itu memandang mesti. Tetapi bagaimana mungkin kita secara kritis melihat mana kurikulum merdeka dan mana kurikulum bebas begitu, maksudnya yang
istilahnya membebaskan siswa untuk memanusiakan atau membebaskan siswa untuk siswa itu membuat kebebasan begitu. Jadi kalau begitu, maka perlu diketahui itu. Maksudnya saya dari tadi mau mencari kira-kira dari guru mereka ini karakter kuat apa yang mau dibangun, mau ditemukan dalam diri siswa. Itu yang barangkali artinya kami memang guru penggerak, tapi barangkali saya sudah mulai berpikir kalau terkait Guru Merdeka dengan materi yang sekarang kita ini, mungkin penamaan budaya sini, penamaan budaya kalau Guru Merdeka dia lebih kepada sebenarnya pengertiannya Guru Merdeka itu dia membuat guru itu merdeka dalam mengajar, siswa itu merdeka dalam belajar. Tapi itu sedikit itu kalau tidak ada tembok pembatas supaya kita tahu di manakah kita merdeka itu dan di manakah apa namanya siswa itu merdeka itu yang tidak akan kelihatan, maksudnya belum kelihatan maksudnya. Tapi ini hanya sekedar ini saya karena pencipta belum ini tidak. Memang ada bahasanya juga ke sana. Jadi kalau bilang merdeka bukan berarti kemerdekaan itu atau kebebasan itu kita berikan sepenuhnya, tidak. Jadi kita dikontrol. Anak-anak kita berikan bebas dalam belajar, tapi kita ngontrol. Bukan berarti kita bilang bebas belajar, jadi merdeka belajar. Jadi ya sudah mereka sudah belajar apa saja. Nah, ini kalau ini kan pas belajar matematika yang dia belajar yang lain, bikin tugas yang lain. Ini kan saya belajar di kelas maksudnya gini. Kalau tadi kalau kelihatannya dalam penjelasan dijelaskan bahwa perubahan siswa itu kan tergantung. Dalam artian, ini sekarang pertanyaannya begini, bagaimana sekolah mengukur itu supaya karena begini setiap proses ini manapun pasti menciptakan output yang berkualitas. Nah kalau anaknya berubah setelah lulus berarti bagaimana? Maksudnya kita mau mengukur itu bagaimana maksudnya? Itu yang masih jadi pertanyaan. Ya. Kalau terkait karakternya mungkin dipengaruhi ke pelajaran Pancasilanya, walaupun mungkin selama 3 tahun mereka misalkan seperti itu ya tidak bisa kita menganggap bahwa kita langsung melahirkan sesuatu yang langsung memiliki sikap perkembangan global tapi minimal ada muncul sikap-sikap kita atau dimensi-dimensi. Ini pemanasan. Iya. Pemanasan dulu. Iya, karena kita masih perlu menerapkan bahasa ini baru kita tahu mana yang baiknya. Masih tidak hanya maksudnya kan sekitar pertanyaan pemanasan. Sebetulnya tidak ditujukan juga ke pas sebagai fasilitator sekarang kita pemanasan. Betul juga sekali ya. Jadi sama-sama kita belajar sih kalau terkait Guru Merdeka sama ya. Ya kita perlu Merdeka mengajar kita juga sebenarnya kita mau ini juga belum ya. 2 bulan. Platform yang disediakan oleh pemerintah, platform Merdeka mengajar saja belum 100% semua kurikulum gitu. Saya terus terang itu belum sampai modul 1 belum selesai. Baru memulai langsung program guru penggerak jalan sudah terhenti. Padahal ya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ini. Kita belajarnya di sana, guru-guru atau sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka belajarnya di sana. Apalagi kita sudah sadar bahwa tahun depan sudah daftar bahwa kita melakukan kurikulum Merdeka. Nah kita semuanya masih abu-abu yang tadi Pak. Tapi kita jawab tadi intinya bahwa kalau kurikulum Merdeka pembelajaran yang berpusat pada siswa diferensiasi tadi itu lebih dijalankan. Sehingga siswa merdeka, terus kalau untuk guru merdeka dalam mengajar itu guru diberikan kebebasan menggunakan media-media bagaimana yang tidak monoton dengan ceramah. Jadi bervariasi pembelajaran. Jadi kita merdeka tidak ini bukan berarti bebas. Dan terkait dengan perilaku siswa atau motivasi intrinstiknya, ya tugas kita sebagai pendidik ya kalau dikatakan oleh Pak Kiai Dewa Utara, kita guru sebagai bertujuan menuntut, pendidikan itu menuntut segala produk yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti ini. Kita menuntut. Kita tidak bisa merubah perilaku mereka atau merubah
merubah, kan kita cuma bisa memperbaiki. Mungkin itu ya. Oke, baik. Oke. Sebagai penutup, ini dalam penerapan program budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Refleksi dirinya. Jadi lakukan sesuatu refleksi kekurangan saya dalam kelas ini apa, kenapa anak kurang ini, semangat dalam pembelajaran saya. Mungkin saya salah dalam penyampaian atau tidak melihat minatnya mereka apa atau kesenangannya mereka